Salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, selamat kita berjumpa kembali dalam satu permenungan firman Tuhan yang tentu akan memberkati saudara dan saya, karena firman-Nya adalah selalu ya dan amin, dan memperbaharui dari setiap pengertian dan apa yang kita rindukan dari Tuhan, karena firman Tuhan adalah roh yang hidup, roh dan hidup, dan itu harus kita alami bagi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang mengiring Dia secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Dari permenungan saya buat saudara dan kita sekalian hari ini adalah dengan judul doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Banyak orang yang mengira bahwa apa yang dikabulkan oleh Tuhan selalu sesuai dengan keinginannya. Tetapi ternyata tidak demikian. Karena Tuhan pasti mengabulkan sesuai dengan kehendaknya yang paling baik buat saudara dan saya. Walaupun tidak seketika kita bisa mengerti apa maksud Tuhan, kenapa doa kita justru dijawab lain daripada yang kita inginkan. Tapi itulah firman Tuhan yang hari ini saya akan bagikan buat saudara, yaitu doa yang dikabulkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang penting yang menjadi dasar bagaimana doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Dan tentu yang paling dirindukan dan didambakan oleh anak Tuhan adalah bagaimana kalau doa itu dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama, syarat bahwa doa dikabulkan oleh Tuhan tentu bahwa doa itu harus disampaikan sebagai satu permintaan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Bahkan Tuhan berjanji di dalam Matius pasal 7, di dalam ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa kalau Bapamu yang jahat sekalipun di dunia ini bisa memberikan yang baik untuk anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Artinya bahwa Allah yang sempurna di dalam segala pengertian dan hikmatnya, maka akan memberikan yang baik buat saudara. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita tahu yang baik seperti apa yang Tuhan mau buat kita, yang terbaik untuk diri kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang baik buat diri kita karena kita sudah terhinggapi oleh dosa, oleh pemikiran, keinginan, perasaan yang terkandungi atau tercemari oleh keinginan-keinginan daging, keinginan dosa. Nah itulah, oleh sebab itu makanya yang pertama, kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Tuhan, yang tentu sesuai dengan keinginan kita, yang kita harapkan adalah bahwa itu harus sesuai dengan kehendaknya. Saya akan bacakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14, yang demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia, Tuhan, mengabulkan doa kita, saudara dan saya, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kata kunci di sini adalah ketika doa dikabulkan adalah kalau kita meminta sesuai kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus intim dengan Tuhan sebagai sahabat yang mengerti apa maunya Tuhan, dan kalau kita meminta pasti dikabulkan. Sesuai kehendaknya itu apa? Yaitu tidak untuk memuaskan nafsu daging kita, bukan untuk memuaskan ego kita, bukan untuk memuaskan sekedar keinginan yang bersifat daging. Karena doa yang demikian tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena akan menjerumuskan hidup kita dan kita akan tersesat. Bahkan kita akan mati kalau kita tidak segera bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang pertama, mari kita berdoa sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana caranya? Kita intim mencari kehendak Allah, melakukan segala perintah-perintahnya. Kadang-kadang kita melakukan perintahnya, baru setelah itu kita mengerti apa maksud Tuhan. Dan keintiman yang seperti itulah yang menyingkapkan kepada rahasia kehidupan bahwa kita mengenal kehendak Tuhan. Dan kalau kita mengenal kehendak Tuhan melalui taat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita ada di dalam kehendaknya. Dan itu yang pertama, doa kita akan dikabulkan kalau sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua daripada doa yang dikabulkan kalau tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tadi sudah saya singgung sedikit di depan bahwa tujuan kita melakukan apapun termasuk dalam doa adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan yang dipermuliakan apa artinya? Apakah Tuhan sekedar ingin seperti apa yang kita bayangkan selama ini, bahwa Allah yang kita sembah itu ingin dihormati? Kalau Dia mengabulkan doa kita, Dia merasa bangga karena doanya dikabulkan? Bukan, saudara. Memuliakan Tuhan bahwa kita mencerminkan wajah Tuhan, mencerminkan kemuliaannya, mencerminkan karakter Tuhan.
Jadi kita itu pantulan daripada cahaya Tuhan, dari karakternya yang mulia dan agung, dan doa kita kalau dikabulkan berarti mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan yang diagungkan, ditinggikan, dipuji dan dimuliakan melalui doa yang dikabulkan. Bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, memang itu yang kita butuhkan, tetapi yang lebih penting daripada itu Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kuat dan gagah kita, tidak menjadi kita lebih rohani ketika kita doa kita dikabulkan sesuai dengan kehendak kita, menjadi orang yang lebih super rohani dan merasa kita lebih hebat. Tidak sama sekali. Justru itu akan membawa di dalam kemuliaan diri yang mencuri kemuliaan Tuhan. Itu dijauhkan kiranya, karena apa yang Tuhan nyatakan buat kita sebagai pengabulan doa untuk kebutuhan kita adalah Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 di sana dikatakan, 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, termasuk di dalam doa. Jadi kalau doa kita hanya untuk memuliakan Tuhan, ketika kita nanti dijawab doa kita sesuai dengan kehendak kita, tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk membanggakan diri kita bahwa kita lebih rajin, lebih sungguh-sungguh dari orang lain dan menjadi orang yang lebih rohani. Itu sama sekali bukan. Dan itu tujuan saudara dan saya untuk berdoa dan doanya dikabulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Saudara, yang ketiga dari apa rahasia yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya, bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu yakin, tidak bimbang dan bersungguh-sungguh. Orang yang yakin tidak bimbang tentu dasarnya adalah Yesus Kristus. Dia adalah juru selamat dan Tuhan. Dengan nama Yesus adalah nama di atas segala nama, adalah meterai yang sah buat setiap orang percaya, bahwa orang yang berdoa dalam nama Yesus itu adalah dasar yang awal dari segala apa yang kita inginkan. Dan tentu jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apapun. Di dalam Yakobus 1 ayat 6, jangan mengira bahwa orang yang bimbang itu akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang bimbang itu seperti kapal yang ada di tengah perairan di laut samudera raya yang diombang-ambingkan oleh gelombang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita bimbang. Kita yakin, percaya akan apa yang dikatakan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berdusta dan Dia akan menggenapi janjinya. Dan yang berikutnya, kita harus sungguh-sungguh, saudara. Mari kita baca di dalam Yakobus pasal yang kelima, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Yang demikian bunyi firman Tuhan, bahwa Yakobus memberikan contoh doa yang dinaikkan dengan iman yang sungguh itu akan dikabulkan. Dalam hal ini sebagai contoh, dia memberikan satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu seorang nabi yang bernama Elia. Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya, seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi ini rahasia ketiga bagi saudara dan saya supaya doa saudara dan saya dikabulkan, yaitu untuk jangan bimbang, dengan yakin akan janji Tuhan, dan juga bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kadang-kadang kita berdoa sambil lalu tidak sungguh-sungguh, tidak menunjukkan bahwa kita rindu akan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang Tuhan singkapkan hari ini buat saudara, supaya kita renungkan bagaimana doa saudara dan saya dijawab. Saudara-saudara, yang pertama, kalau saudara berdoa sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kalau doa saudara bertujuan hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri saudara, walaupun itu saudara butuhkan, tentu itu bermanfaat buat saudara. Dan yang ketiga adalah tidak bimbang, tapi yakin sepenuhnya akan janji Tuhan dan diikuti dengan sungguh-sungguh dalam berdoa. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Amin.